tapi bagi pengendara lain juga. Di Bali memang sering kita temukan monyet ekor panjang yang turun ke jalan, teman. Perilaku seperti ini sudah terbentuk sejak lama, karena banyak pengendara yang memberi makan. Tapi perilaku mereka yang seperti ini tentu sangat membahayakan. Sudah banyak monyet ekor panjang yang celaka atau cacat karena tertabrak kendaraan. Salah satu yang menjadi korban adalah sobat Otan ini, teman. Ia harus rela kehilangan tangan kirinya akibat tabrak lari. Biasanya mereka tertabrak saat mau menyeberang atau berusaha mendapatkan makanan dari pengendara. Selain kesulitan dalam beraktivitas, monyet disabilitas ini ternyata juga dikucilkan dalam kelompoknya. Ia lebih banyak melakukan semua kegiatannya sendiri, bahkan ketika mencari makan. Tetap semangat menjalani hidup ya, Sob. Semoga kejadian seperti ini tidak terus terulang. Amin. Oh iya, Otan sampai lupa kasih tahu kalau Otan lagi ada di mana. Sekarang Otan sedang berada di depan Pura Pulaki yang berada di Buleleng, Bali Barat, teman. Ada yang unik dengan monyet ekor panjang di sini loh. Selain mencari makan di hutan, mereka juga mencari makan di pantai. Saat air laut surut, mereka beserta kawanannya turun ke pantai untuk mencari kerang atau kepiting. Dengan menggunakan kedua tangannya, sobat Otan ini menggali batu dan pasir untuk mencari hewan laut yang bisa dimakan. Gak heran kalau monyet jenis ini juga disebut sebagai crabs eating macaque atau monyet pemakan kepiting. Monyet ekor panjang di habitat aslinya memang merupakan hewan oportunistik omnivor alias pemakan segala jenis makanan. Apalagi hewan laut mengandung banyak protein yang dibutuhkan oleh para monyet. Oh iya, aktivitas mereka di pantai tidak selalu berurusan dengan perut, teman. Banyak dari mereka yang ke pantai hanya untuk sekedar main air. Seru banget sih kalian mainnya. Otan ikut gabung ah. Oh iya teman, lokasi Otan sekarang berada di Pura Luhur Uluwatu. Di sini kita tidak hanya bisa menikmati keindahan alamnya saja, tapi ada juga sobat-sobat Otan yang bisa menghibur para wisatawan. Selain bisa menarik pengunjung, ternyata para peneliti juga menemukan sesuatu yang menarik dari monyet di sini loh.
bayi-bayi monyet ekor panjang ini, teman. Tingkah mereka sangat lucu-lucu, ditambah rasa ingin tahu yang sangat besar. Saat anak-anak monyet ini bermain, biasanya tidak terlalu jauh dari induk dan kawanannya, teman. Karena induk dan kawanannya sama-sama memiliki tugas untuk menjaga satu sama lain. Ini baru kelompok yang kompak. Salut deh sama kalian. Ada apa ini, Sob? Sabar, Sob. Semuanya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Tapi kok Paman terlihat biasa saja ya? Padahal Otan sudah ketakutan sampai merinding disco. Walah, ternyata ini adalah salah satu cara Paman untuk mengecek gigi sekaligus kesehatan monyet di Uluwatu, teman. Dengan adanya respon yang baik, menandakan bahwa monyet tersebut sehat. Selain itu, Paman juga bisa mengecek gigi dan taring pada sobat Otan ini. Jika taringnya terlalu panjang atau ada masalah mulut lainnya, maka Paman akan lapor ke pihak dokter untuk segera diambil tindakan. Cara Paman unik ya, tapi tetap saja buat Otan gemetar tadi. Wah, ternyata ada Kak Fani juga nih. Hai Kak, lagi healing ke Bali ya? Otan juga nih. Memang sih, Pura Uluwatu sekarang sudah menjadi destinasi wajib ketika kita ke Bali. Karena... Duh, cepat banget sih pergerakan kalian, Sob. Sampai-sampai Kak Fani bengong karena kaget. Padahal baru saja Kak Fani tadi memberikan makan untuk kamu. Monyet ekor panjang termasuk hewan oportunis, teman. Mereka akan memanfaatkan momen tertentu untuk keuntungan mereka. Maka dari itu, sebaiknya jika kita ingin memberi makan, harus didampingi oleh petugas. Ayo, jangan diulangi lagi ya, Kak. Tapi, apakah perilaku mereka selalu demikian? Otan jadi tertantang untuk membuktikannya. Uji coba kali ini adalah menggunakan buah pisang dan juga kacamata. Ayo, ada kacamata nih, Sob. Mari kita coba. Loh, kok nggak ada monyet yang mendekat sih? Mereka malah cenderung hanya lewat dan cuek. Kira-kira kenapa ya? Oh alah dalah. Ternyata niat kita memprank tidak berhasil, teman. Pisang yang dipegang Kak Fani sebenarnya hanyalah kulit saja, tidak ada isinya. Tapi hebatnya mereka tahu, dan keduanya tidak menarik perhatian mereka. Jadi nggak heran kan kalau ada peneliti yang menyebut kalau monyet di Uluwatu sebenarnya adalah smart monkey alias monyet pintar. Mantap jiwa, Sob. Seger banget sih lihat kalian mandi di kolam siang-siang begini. Rasanya Otan mau ikutan. Teman, sobat Otan ini merupakan primata yang tidak takut dengan air. Di alam liar, sumber mata air menjadi salah satu tempat mereka untuk berkumpul. Tidak hanya sekedar untuk minum, tapi beberapa di antara mereka ada yang berenang sambil bermain. Kapan-kapan kita lomba menyelam yuk, Sob. Otan ahli banget nih menyelam dengan gaya batu. Itu dia mereka. Teman, untuk masuk ke dalam inti hutan, kami harus berjalan kaki sejauh 6 km. Sebenarnya perjalanan ini akan cepat sampai jika medan yang dilalui tidak becek dan berlumpur seperti ini. Membangun tenda saat herping memang lazim dilakukan oleh para herper, teman. Sebab kegiatan ini bisa dilanjutkan pada malam hari untuk menemukan hewan-hewan yang keluar di malam hari atau nokturnal. Weh, belum masuk ke rundown masak-masak udah naburin garam aja, Kak. Oh, Otan tahu.
Ini kan salah satu cara untuk mencegah datangnya ular. Lagi ngapain, Kak? Wah, ini kan aku habis naburin garam di sekitar tenda biar nggak ada ular yang masuk. Aduh, itu mah cuma mitos doang. Ah, masa sih? Bukan kayak gini caranya. Gimana nih menurut teman-teman di rumah? Apakah ini hanya mitos belaka? Nah, sekarang Paman akan membuktikannya buat Otan dan teman-teman semuanya nih. Waduh, ampun Paman. Kalau tahu pembuktiannya pakai King Cobra sih, Otan langsung keluarin jurus manjat ke atas pohon aja deh. Sebentar lagi kita akan saksikan hasilnya teman. Ayo Sob, cepat pecahkan misteri ini. Wow, lihat. Sangat jelas ular King Cobra keluar dari lingkaran garam. Nah kan, lihat nih Otan, ternyata ular ini tidak takut akan garam ini nih. Berarti garam ini tidak berfungsi untuk mengusir ular dan tidak ditakuti oleh ular. Namun sebetulnya fungsi garam ini ketika di alam bisa digunakan untuk mengusir hewan-hewan berlendir. Seperti lintah, seperti pacet, dan seperti hewan-hewan moluska lainnya. Oh begitu ya Paman? Nah, tapi di sini Paman masih punya satu lagi pembuktian nih Otan. Katanya ular selain takut sama garam, takut juga dengan wangi-wangian yang menyengat. Nah, dan kita akan buktikan hal tersebut. Masa iya sih ular takut wangi-wangian? Padahal Otan selalu harum semerbak sepanjang masa loh. Jangan-jangan selama ini para ular takut sama Otan. Lah, kok King Cobranya tetap keluar dari lingkaran? Paman, tolong beri kami pencerahan dong. Nah, lihat tuh Otan. Ternyata ular King Cobranya keluar dari lingkaran tadi yang Paman buat. Nah, berarti ular King Cobra ini tidak takut akan bau-bauan yang menyengat. Dikarenakan memang ular King Cobra ini merupakan ular yang indera penciumannya itu kurang sensitif. Tetapi sensitifnya itu terhadap gerakan. Namun cara ini berfungsi untuk ular-ular tertentu. Misalnya seperti ular piton atau ular reticulatus. Karena biasanya untuk ular reticulatus itu lebih sensitif terhadap bau-bauan. Walah, iya betul. Organ Jacobson pada ular memang membuat ia sangat peka terhadap aroma yang tajam. Sehingga ular akan cukup terganggu dengan wangi-wangian menyengat. Jadi kesimpulannya, garam tidak ditakuti oleh ular. Namun ada beberapa jenis ular yang memang takut terhadap bau-bauan yang menyengat. Kang, Ya? kenapa Kang? Rantingnya gerak sendiri. Wow, awas. Oh, bukan ranting deh. Oh bukan, nih kita harus hati-hati juga sama durinya nih Kang ini. Oh ini lihat nih, bener. Ini ada, ciri-cirinya di sini ada daun yang udah Iya, dimakan pemakan. nih. Jadi ini merupakan belalang ranting atau lebih tepatnya belalang tongkat. Nah jadi kenapa dia ini berada di duri-duri seperti ini untuk menyesuaikan tubuhnya, karena kalau kita lihat di bagian kakinya, coba kita lihat nih. Oke, tadi dia gerak ya? Iya. Gede banget. Oh gede. Makanya dia disebut juga giant stick. Tuh kan? Walah, ini Otan kenal. Si belalang ranting memang berkamuflase persis seperti ranting pohon berduri. Banget teman-teman. Tapi ini tidak berbahaya. Nah, dia ini pemakan daun-daun kalau di hutan seperti arbei hutan. Para peneliti di Museum Sejarah Alam London, Inggris mengklaim bahwa belalang ranting atau tongkat ini dinobatkan sebagai serangga terpanjang di dunia loh. Bentuk dari serangga pasmida ini juga bervariasi teman. Serangga ini dapat mudah ditemukan hampir di seluruh ekosistem tropis. Uniknya tidak semua jenis serangga pasmida mempunyai sayap.
Maka dari itu, cara ia berkamuflase persis seperti ranting. Ini dilakukan untuk menghindari musuh karena ia tidak bisa terbang. Udah Kang, sekarang kita taruh. Kita Oke. lanjutin lagi Siap. pencarian Sobat Totan. Yuk. Ya? Nih, lihat ada kodok. Ada Mana, kodok, Kang? bener nih, kodok nih. Kebetulan dia lagi bertengger, loncat. Sob, jangan kabur dulu dong. Kita kan belum kenalan. Wah, ini kodoknya kayaknya kodok yang bener-bener langka nih Kang ini. Wah, gak nyangka kita bisa menemukannya di sini. Oh, bener. Kita kan lagi nyusur perairan kecil seperti ini dan memang ini merupakan habitat bagi si kodok darah ini, kalau tidak salah kodok darah nih. Kodok darah. Otan gak salah denger nih. Astaga, beruntung sekali kita bisa ketemu kodok paling langka. Ih, tapi kecil banget. Coba tangkap aja yuk. Yuk. Gak boleh ini mah Kak. Soalnya ini merupakan kodok yang benar-benar langka sekaligus kodok yang dilindungi. Jadi lebih baik kita biarin aja di sini di habitat aslinya. Yuk, kita lanjut lagi aja. Oke, lanjut. Beginilah teman, penampakan kodok darah sebagai satu-satunya amfibi yang dilindungi di Indonesia. Sebab keberadaan terakhir kodok endemik Pulau Jawa ini dijumpai di taman-taman nasional seperti Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Halimun Salak, Ciremai, dan Taman Nasional Gunung Slamet. Oh, ternyata kodok darah tidak semengerikan yang Otan bayangkan. Ia bukan amfibi dengan tubuh penuh darah, teman, tapi badannya coklat, dipenuhi corak berwarna merah.